yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Kita masih bisa beribadah kepada Allah, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa makan, kita masih bisa berjalan, yang mana sebagian dari saudara-saudara kita yang berada di negara-negara tetangga itu mereka berada dalam kesulitan. Bahkan di sebagian tempat, kemarin ingat bahwa ada salah seorang bertanya, dia di keluarganya itu dilarang untuk ikut kajian karena keluarganya jauh dari agama. Begitu ikut kajian dikatakan radikal, dikatakan sebagai orang yang terlalu keras. Tapi kita alhamdulillah kita bisa kajian tanpa ada halang rintang. Dan kita akan melanjutkan kajian kitab kita tentang ad-da' wa dawa, penyakit dan obatnya, yang mana kitab ini bercerita atau ditulis kepada seorang anak muda yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, kemudian dia bermaksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Dia putus asa, dia udah coba taubat tapi tergelincir lagi ke maksiat. Dia coba taubat lagi, tergelincir ke maksiat lagi. Hingga dia bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini gimana caranya ya? Saya sudah berusaha untuk bertobat tapi saya selalu jatuh ke dalam maksiat. Maka ditulislah kitab ini, kitab ad-da' wa dawa, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan banyak dari efek maksiat. Ternyata setiap maksiat yang kita lakukan itu ada dampaknya. Tapi sebagian orang yang dia melakukan maksiat kepada Allah, contoh pada saat ini, siapa di antara kita dalam satu pekan tidak melihat aurat wanita di media sosial? Siapa di antara kita yang tidak pernah melihat atau mendengarkan ghibah dalam satu pekan atau satu bulan di media sosial? Ini maksiat pada zaman sekarang ini sangat mudah dibandingkan zaman dahulu. Nabi SAW itu dia wasiatkan kepada para sahabatnya, kalau seandainya kalian ingin selamat dari fitnah, maka ke rumahlah, kemudian wabki ala khati'atik, kemudian tangisilah dosa-dosamu. Itu zaman dahulu, zaman salaf. Anda pernah ketemu sama salah seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ketika itu pas-pasan di lift, beliau bilang, saya katanya dari muda sampai sekitar umur 25 atau umur sebelum beliau nikah, beliau sangat jarang melihat perempuan. Karena ketika itu di negerinya, yaitu di Arab Saudi, itu nggak seperti sekarang yang mana aurat begitu terbuka. Jadi dulu itu sangat ketat ya dalam aturannya, yang mana wanita wajib untuk menggunakan cadar dan lain sebagainya. Dia katakan, itu saya kayak nggak mau nikah. Jadi dia melihat wanita itu seperti tembok. Media sosial ketika zamannya mungkin belum ada, karena umurnya sekarang sudah agak tua. Nah, begitu dia katanya dia melamar, dia menikah, ternyata nikah itu adalah nikmat katanya. Kalau seandainya saya tahu dari dulu, saya akan nikah terlebih dahulu. Tapi beda halnya dengan orang-orang yang dia itu pacaran 7 tahun, 10 tahun. Begitu pacaran 7 tahun, 10 tahun, dia bermaksiat duluan. Habis itu dia akan mudah berpisah, akan mudah cerai. Kenapa? Karena dia awali pernikahannya, rumah tangganya dengan maksiat. Dia itu pacaran, pegangan tangan ada di sana, ciuman ada di sana, mungkin bisa sampai zina kemaluan juga di sana ketika seorang itu pacaran. Sehingga tidak heran sebagian tempat, ada contohnya dulu ustadz kami bercerita di Bondowoso sana, ada orang nikah yang dulunya pacarnya sudah bertahun-tahun, setelah nikah dia ceraikan istrinya. Waliyadzubillah. Ini karena maksiat. Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat maksiat tersebut. Nah, di sini kita akan membahas maksiat yang mana sebelumnya kita juga telah membahas dampak maksiat itu menghilangkan rasa malu, dampak maksiat menghilangkan rasa sungkan, dampak maksiat itu menghilangkan
kerajinan dalam beribadah, yang mana sebagian orang bilang, oh itu maksiat nggak ada dampaknya kok, buktinya saya tetap sholat, buktinya saya lancar. Tidak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, maksiat itu dampaknya ketika kita juga tidak sulit untuk melakukan sholat malam, sulit untuk melakukan puasa sunnah, itu juga dampak maksiat. Bahkan ada pengaruh, dan orang ini banyak tidak sadar, bahkan pengaruh istri kita nggak mau taat sama kita, sulit diatur istri kita, disuruh A nggak mau ngerjain, suruh B nggak mau ngerjain, anak-anak kita juga sulit diatur, bahkan hewan tunggangan kalau zaman dulu atau sekarang kendaraan kita itu sulit atau sering rusak. Itu kata para ulama salaf dulu, kalau seandainya saya melihat ada istri saya sulit diatur, anak sulit diatur, karyawan sulit diatur, kemudian hewan tunggangan atau kendaraan itu selalu rusak, maka itu akan kembalikan ke diri saya. Apa dosa yang telah saya lakukan? Apa dosa yang telah saya lakukan? Itu diantara dampak maksiat yang telah lalu kita sebutkan. Sekarang kita akan membahas bab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang faslun al-ma'siyatu tu'athiru fil aqli wa min uqubatiha annaha tu'athir bil khassa fi naqsanil aql. Maksiat mempengaruhi akal. Ini dampak maksiat. Dan di antara hukuman maksiat adalah bahwa maksiat secara khusus menyebabkan berkurangnya akal. Al-Quran menyebutkan bahwa dosa maksiat itu menghalangi cahaya kebenaran. Dia sampai-sampai orang yang bermaksiat dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contoh nih, orang berbuat judi online. Dia lebih mendahului main judinya dibandingkan keluarganya yang butuh makan. Coba cek berita-berita. Di berita itu kita lihat ada seorang suami yang tiap hari main game judi online. Dia tidak menafkahi istrinya, dia fokus judi online. Katanya nanti akan untung. Setelah itu habis uangnya, dia jual emas istrinya. Akhirnya istrinya tidak dikasih nafkah, anaknya juga tidak dikasih nafkah, sehingga banyaknya terjadinya perceraian. Kenapa? Judi online, tertutup sudah akalnya. Dia seakan-akan, oh nanti kita bisa untung. Tidak, ini tertutup akalnya. Dan ada juga dampak minum khamar misalnya. Kita melihat betapa banyak kasus-kasus KDRT. Sebabnya apa? Minum khamar. Minum khamar itu karena maksiat. Zina misalnya. Zina dia akan merasakan nikmatnya zina mungkin 5 menit, 10 menit. Tapi dampaknya bisa merusak rumah tangga, bisa merusak diri sendiri, bisa menjatuhkan harkat dan martabat. Kenapa? Ketika dia berzina dia tidak pikir nih dampaknya. Dampaknya dia bisa dijauhi oleh anak-anaknya. Dampaknya bisa dijauhi oleh keluarganya. Dampaknya bisa dijauhi oleh teman-temannya. Dampaknya juga bisa dijauhi oleh teman-temannya orang-orang soleh terutama. Kenapa? Dia dampaknya dari maksiat. Dia tidak pikir. Nah, makanya orang ketika bermaksiat itu akalnya hilang, akalnya berkurang. Kadzalika yataba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah menguji hati orang-orang yang tidak mengetahui. Karena orang yang bermaksiat dia tahu sebelum bermaksiat dampaknya zina, tapi ketika dia bermaksiat dia lupa itu semua. Fala tajidu aqilina ahaduhuma muti'un lillah wal akhar 'asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal, kata Ibnu Qayyim. Maka tidaklah engkau mendapati dua orang berakal, salah satunya taat kepada Allah, dia senantiasa berzikir kepada Allah. Dia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau yang zikir itu, Anda ingat ketika di Arab Saudi sana, itu angkotnya, masya Allah, itu selalu di sana ditulis imla lisanaka bidzikrillah, penuhilah lisanmu berzikir kepada Allah. Itu diingatin. Bahkan di tempat-tempat yang antri itu kadang-kadang ditempel peringatan, disuruh ingatkan untuk berzikir, antri sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ke kitab kita. Fala tajidu aqilina ahaduhum muti'un lillah. Maka tidaklah engkau mendapati dua orang berakal, salah satunya dia taat sama Allah. Taat, salat, apa yang diperintahkan Allah dia lakukan, apa yang dilarang dia jauhi.
dan yang lainnya bermaksiat, kecuali akad orang yang taat di antara mereka itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Lebih sempurna dan lebih lengkap. Jadi orang yang orang yang benar-benar taat kepada Allah itu akalnya itu sempurna dan pemikirannya itu shawab, benar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Karena firasatnya orang mukmin, Allah memberikan kelebihan orang-orang yang beriman, bertakwa. Ada namanya dia firasat. Orang ini baik, orang ini buruk, orang ini kasus ini akan selesai dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang dia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpikir dampaknya ketika saya menjudi online, dia benar-benar taat. Karena salah satu yang membuat kita itu tidak bermaksiat adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat melarang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa banyak orang-orang yang salat itu tapi tetap berbuat keji dan munkar? KTP-nya Islam, tapi dia korupsi. Islam, tapi ternyata kita ini negeri terbesar umat Muslim, tapi judi online-nya nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau sebagian mungkin sholat. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam sholat. Dia benar-benar tidak perbaiki. Dia menganggap sholat hanya sebagai rutinitas harian saja, tidak menganggap sholat sebagai ibadah. Dia ketika sholat dia tidak benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau seandainya dia khusyuk beribadah, khusyuk sholat, maka dia pasti tidak akan melakukan kemungkaran, tidak melakukan kejahatan. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang taat kepada Allah itu pikirannya lebih tasdid atau lebih lurus. Sementara orang yang bermaksiat itu tertutup pikirannya. Jadi orang yang taat itu dia kalau mau judi, dia akan berpikir panjang ke depan, apa dampaknya. Kalau kita membaca kisah-kisahnya orang-orang soleh, mereka itu kalau mau bermaksiat, dia pikir dampaknya bukan ketika di dunia, bukan karena takut sama istrinya, bukan karena takut sama temannya, bukan karena takut karena turun harkat martabatnya, tapi dia pikir bagaimana nanti dia di akhirat kelak, bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Sampai-sampai para salaf dahulu ketika mereka ingin bermaksiat, dia nyalakan lilin. Kemudian dia tangannya itu dia sentuhkan ke api. Panas. Dia sentuhkan lagi ke api, panas. Dia sentuhkan ke api dan dia merasakan panas sehingga dia bilang, kalau seandainya saja api di dunia saya tidak bisa untuk menahannya, bagaimana dengan api yang ada di akhirat kelak. Sampai demikian berpikirnya kaum salafus saleh terdahulu. Bahkan mereka ada yang berdoa ketika mereka melihat wanita cantik, yang mana fitrahnya seorang laki-laki suka dengan wanita. Sebagaimana Allah mengatakan, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sesungguhnya Allah menghiasi manusia dengan syahwat dari perempuan. Ulama salaf terdahulu ketika mereka tergoda dengan perempuan, apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke masjid berdoa sama Allah, ya Allah, janganlah aku dari fitnah perempuan. Sampai-sampai di antara kaum salaf berdoa, ya Allah, jadikanlah perempuan itu saya melihatnya seperti tembok, tidak ada syahwat sama sekali. Ini doanya para salaf, mereka takut. Anak ingat ketika di pesantren dulu, seorang ustadz itu pernah bilang, dia punya teman, yang mana kita tahu ya, pada zaman sekarang itu aurat begitu terbuka, apalagi kalau kita tidak jaga baik-baik diri kita. Itu dia bilang, setiap dia muncul syahwatnya dan dia ingin melakukan dosa, yang dilakukan itu sholat 2 rakaat. Namanya anak muda belum nikah, kemudian di sekelilingnya perempuan di Jakarta, di ibu kota. Begitu dia syahwatnya naik, yang dia lakukan adalah sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah agar syahwatnya diturunkan, agar dipadamkan syahwatnya. Sulit Ustaz, begitulah hidup di dunia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Sesungguhnya dengan Allah itu mahal. Dengan Allah adalah surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita benci. Kita mungkin kadang-kadang masih ngantuk, tapi sudah azan subuh, kita harus paksakan diri kita. Kita ingin melihat wanita cantik, aurat-aurat wanita, tapi itu diharamkan oleh Allah, kita tundukkan pandangan.
memang sulit. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati orang-orang di antara salah satu ciri orang yang masuk surga. Kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dan orang-orang yang menjaga dirinya dari hawa nafsu. Kemana tempat kembalinya? Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka ke tempat kembalinya surga. Kebalikannya, orang yang tidak bisa jaga hawa nafsunya, begitu lihat konten-konten maksiat dia lihat terus. Begitu dia diajak untuk bermaksiat, dia ikut. Begitu digoda syaitan sedikit, dia tergoda. Dia tidak menahan hawa nafsunya, maka neraka itu tempat kembalinya. Makanya zaman sekarang, apalagi zaman sekarang yang sulit, kita harus senantiasa meminta kepada Allah untuk keistiqomahan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Wa tajidu khitabal Qur'an innama huwa ma'a ulil uquli wal albab. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu tempat kembali neraka. Dan itulah yang tadi kita sebutkan, para salaf itu mikirnya panjang sampai di akhirat, ini gimana nasib saya nih. Bahkan sebagian dari mereka kalau seandainya saya bermaksiat, dia sampai-sampai sengaja menggali kuburannya, kemudian dia coba untuk masuk. Kalau dia ingin bermaksiat nih, dia coba gitu gali kuburan, dan dia coba untuk masuk bagaimana rasanya kuburan tersebut, sehingga dia ingat kematian. Makanya nasihat terbesar adalah kematian. Kalau seandainya nih kita melihat jenazah, kemudian tidak mengingatkan kita kepada kematian, maka nasihat apa lagi yang mempan buat kita? Nasihat apa lagi yang mempan buat kita? Wa tajidu khitab al-Qur'an innama huwa ma'ul uqulil albab. Oleh karena itu, engkau akan mendapati bahwa seruan Al-Qur'an ditujukan kepada orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Sebagaimana orang-orang saleh terdahulu, mereka akalnya sangat panjang dan pikirannya sangat panjang sebelum mereka melakukan maksiat atau ibadah. Kenapa kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ketika disuruh infak, mereka infakkan. Bahkan sebagian sahabat itu menangis karena tidak ada yang bisa dia infakkan. Kenapa? Karena dia pikir bahwa ini kalau saya infakkan, ini adalah investasi saya ke surga, investasi saya di akhirat. Kalau seandainya saya tidak infakkan, makanya sebagian salaf ini nangis kalau seandainya tidak ada yang bisa diinfakkan. Bahkan dahulu ketika Nabi SAW menyerukan untuk bersedekah, sebagian para ibu-ibu itu ngambil gelangnya, dia buka kemudian disumbangkan, gelangnya dari emas. Walihada tajidu khitabul Qur'an innama huwa ma'ul uqulil albab. Oleh karena itu engkau akan mendapati bahwa seruan Al-Qur'an itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Dia mau enggak nih ke surga? Dia mau enggak nih dikasih tahu dampaknya perbuatan maksiat? Sebagaimana Allah katakan, afala taqilun, maka tidaklah kamu berpikir. Qaqaulihi wattaqu ya ulil albab. Sebagaimana firman Allah, dan bertakwalah kepadaku, takutlah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Karena orang-orang yang bermaksiat itu kurang akalnya, dan ketika dia kurang akalnya, maka dia percuma untuk dinasihati. Coba tuh nasihati orang-orang yang suka orang-orang yang suka minum khamar, minum minuman keras. Ketika hati mereka keras, kemudian dia tetap melakukan maksiat, kita nasihati sulit, nasihat itu masuk. Sulit sekali untuk nasihat itu masuk. Makanya Allah selalu mengatakan, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kamu beruntung. Beruntungnya apa? Ketika di akhirat. Standar keuntungan orang di dunia ini, apalagi sekarang digembar-gemborkan di media sosial. Kita lihat YouTube betul-betul dibombastis dengan hal-hal dunia. Bahwa standarisasi seorang sukses adalah ketika dia sudah sampai financial freedom, atau kesuksesan dia adalah ketika dia sudah bisa punya rumah miliaran. Standarisasi Islam, kesuksesan Islam bukan di situ. Kesuksesan Islam adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang sukses, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang beruntung, kata Allah. Siapa adalah orang yang dimasukkan surga? Bilal bin Rabah. Dia adalah seorang budak. Budak adalah kasta terendah dari manusia, yang mana budak itu bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan.
budak yang hitam, tidak memiliki harta, bahkan orang lain harus memerdekakannya, itu dia masuk surga. Dia masuk surga dengan kemiskinannya. Utsman bin Affan yang sampai detik ini dia memiliki rekening, ya. Utsman bin Affan sampai detik ini, kalau kita umroh atau haji, kita bisa melihat di sana ada sumur wakafnya Utsman. Bahkan di sana ada kebunnya Utsman sampai sekarang. Bahkan wakafnya Utsman dari dulu sampai sekarang masih ada. Dan kekayaannya dia juga bisa masuk surga. Abdurrahman bin Auf yang terkenal sebagai saudagar pada zaman Nabi SAW, dia juga masuk surga dengan kekayaannya. Jadi ada orang-orang yang masuk surga dengan kemiskinannya, dia sabar karena miskin. Dan ada juga orang masuk surga dengan kekayaannya. Dia tidak menjadikan kekayaannya itu masuk dalam hati, tapi kekayaannya adalah ketika kekayaannya hanya berada di tangannya, tidak dia masukkan ke dalam hati. Makanya sebagian para salaf kalau disuruh bersedekah, bahkan mereka bersedekah sebagian hartanya. Umar bin Khattab ketika disuruh bersedekah, dia sedekah 50% dari hartanya. Ibaratnya kalau dia punya 1 miliar, dia sedekahkan 500 juta. Tapi itu mungkin berat sama kita. Kita kadang-kadang di dompet ada 500 ribu. Mau infak di masjid, ada uang receh 100 rupiah. Mana yang kita infakkan? 100 ribu atau 100 rupiah? 100 rupiah kadang-kadang. Karena rugi katanya, kalau tidak, karena rugi nanti, takut rugi kalau seandainya dia infakkan uang yang besar itu. Padahal kalau seandainya itu dijadikan wakaf, dan kita harus berpikir dari sekarang, apa nih sedekah jariah yang kita bisa lakukan? Kalau seandainya ada pembangunan masjid, kita sumbangsi saja minimal satu semen, misalnya satu sak semen atau satu paku. Karena kita misalnya tidak punya uang, ada satu paku, apa saja yang bisa membuat kita sebagai sedekah jariah, maka lakukan. Karena semua ini tidak bermanfaat di dunia ini. Ketika kita meninggal dunia, mau kita punya harta triliunan, tapi harta itu kita hanya simpan di lemari, tidak pernah kita infakkan, percuma kita capek-capek 60 tahun, 70 tahun cari itu harta, sementara kita meninggal dunia. Siapa yang nikmati? Yang nikmatin anak kita, cucu kita, istri kita. Yang capek kita, yang nikmatin orang lain. Makanya mumpung kita masih sehat, apa saja yang amal soleh yang bisa kita lakukan. Apa saja yang bisa kita sedekahkan. Apa yang kita bisa wakaf? Kita bisa, ada misalnya wakaf sumur. Wakaf sumur hanya dibutuhkan 20 juta misalnya. Kita hanya mampu 100 ribu, lakukan 100 ribu. Mudah-mudahan itu bisa sebagai pahala kita, amal jariah kita. Kalau kita tidak berpikir dari sekarang, kapan saya mau bersedekah, kapan saya mau mengajar orang, maka kapan lagi kita beramal? Jangan tunda-tunda amal itu. Karena betapa banyak orang-orang yang dia menunda-nunda amal. Oh, nanti ketika saya sudah tua. Ternyata sebelum tua dia sudah meninggal dunia. Oh, nanti saya besok bertobat. Ternyata malamnya dia meninggal dunia. Apalagi tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, mautul fujaah, yaitu mati dadakan. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat itu, kata Nabi SAW, mati dadakan. Kita melihat betapa banyak orang-orang yang matinya dadakan. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang amal soleh, maka kapan lagi? Kalau dari sekarang kita tidak siapkan amal soleh, tidak membersihkan hati kita, tidak bertobat kepada Allah, kapan lagi kita mau bertobat? Tunggu umbar kita putih, atau tunggu nyawa sampai ke kerongkongan seperti Fir'aun, yang mana Fir'aun mau tobat ketika nyawanya sampai ke kerongkongan. Dia mengatakan bahwa saya telah beriman kepada nabinya Musa, Tuhannya Musa. Tapi sudah terlambat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa tidaklah mengambil pelajaran di Al-Qur'an kecuali orang-orang yang memiliki akal, yaitu yang dia benar-benar mau memikirkan nasibnya nanti di akhirat. Karena orang yang pendek akal, dia hanya memikirkan nasibnya sampai dunia. Padahal dunia kita hidup cuma 60 tahun, tapi akhirat kita hidup selamanya. Maksiat mungkin dia berzina 50 menit, 50 menit 1 jam. Sementara 1 hari di akhirat, misalnya dia disiksa nih di neraka 1 hari. 1 hari berapa tahun? Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun kalau kalian hitung. Maka hendaklah kita memperbarui tobat kita tiap hari.
Apakah kita salah? Ya pasti kita memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan dia bertobat sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengangkat tangan kita ke atas, ke langit, kemudian kita menangisi dosa-dosa kita? Kapan terakhir? 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sementara kita senantiasa berbuat dosa. Itu dosa antara diri kita dengan Allah. Belum lagi kita punya dosa juga antara diri kita dengan orang lain. Kita mungkin gibahin dia, dan nanti dia pada suatu saat dia akan datang menuntut kita di akhirat kelak. Mungkin ada orang yang kita zalimi, suatu saat dia akan datang di hadapan Allah untuk menuntut kita, karena saat itu mereka butuh yang namanya amalan, pahala. Ketika mereka menuntut kita dan kita yang salah, maka kita akan memberikan pahala kita atau dosanya ditransfer kepada kita. Oleh karena itu senantiasa kita harus memperbarui istighfar kita. Nabi saja itu tiap hari meminta ampun kepada Allah itu 100 kali dalam sehari. Wa kaifa yakunu aqilan wafiran al-aql man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi dari. Bagaimana mungkin seseorang yang dikatakan berakal sempurna ketika ia bermaksiat kepada Allah yang memegang kekuasaannya dan berada di tempatnya? Bumi punya siapa? Punya Allah. Udara punya siapa? Punya Allah. Rezeki yang kita makan selama ini dari siapa? Dari Allah Jalla Jalaluhu. Jantung kita itu luar biasa. Jantung kita itu tidak ada baterai yang memompa, tapi terpompa itu tiap hari tanpa henti. Bahkan kita tidur pun jantung itu tetap memompa. Siapa yang menciptakan? Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang membuat jantung itu terpompa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga bermaksiat kepadanya, padahal Allah yang memberikan kita fasilitas semuanya. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahiduhu fa ya'sihi wa huwa bi'aibihi ghairu mutawarin an. Padahal dia mengetahui bahwa Allah melihatnya. Dia tahu nih, orang bermaksiat tahu bahwa Allah melihatnya. Dia tahu bahwa Allah Maha melihat dan menyaksikannya, tetapi ia tetap bermaksiat kepadanya tanpa tersembunyi darinya. Kita mau bermaksiat dalam kamar misalnya, tidak ada orang yang melihat kita. Siapa yang mengirimkan udara di sela-sela pintu kita? Terkadang orang yang berada dalam kamar, dia kunci kamarnya, kemudian ada bunyi sedikit, ternyata itu adalah bunyi kucing. Dia lebih takut bunyi kucing itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang dia bermaksiat dalam kamar, kemudian ada angin yang berhembus sehingga gordennya sedikit terbuka, dia kaget, takut. Padahal Allah itu melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini termasuk, kata Ibnu Qayyim, termasuk orang yang akalnya kurang. Ia mengetahui bahwa Allah melihatnya dan menyaksikannya, tetapi tetap bermaksiat. Dimanapun Allah pasti melihat kita, mau dimanapun kita, mau juga di bawah tanah Allah melihat. Allah melihat semut yang berjalan, semut hitam yang berjalan di malam gelap gulita. Semut saja Allah melihatnya, bahkan kuman-kuman itu Allah melihatnya, karena Allah Maha melihat. Maka bagaimana dengan kita? Allah pasti melihat kita. Cuma kadang-kadang kita berpikir bahwa oh tidak, Allah Maha Pengampun kok. Kemudian juga umur saya masih panjang kok. Sehingga dia bermaksiat terus-menerus dan mengikuti syaitan. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhitihi, dan ia menggunakan nikmat Allah, nikmat anggota tubuh, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat kaki untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kita ini punya anak misalnya, kita kasih duit anak kita, tapi anak kita beli minuman keras, apakah kita marah? Pasti kita marah. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi daripada itu. Kita memakai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita, kemudian kita bermaksiat. Kita saja sebagai manusia, kita berikan fasilitas kepada anak kita, kita berikan mungkin motor, tapi dia pakai untuk apa namanya? Untuk jalan sama pacarnya. Atau di rumah kita, misalnya rumah kita kosong, kemudian dia berzina dalam rumah kita. Apa kita marah? Pasti marah. Rumah kita dipakai tempat berzina, uang yang kita kasih dipakai untuk berzina, itu saja manusia marah. Walillahil matsalul a'la. Wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhit, dan ia menggunakan nikmat untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Makanya salah satu tanda orang bersyukur adalah ketika dia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. HP yang kita gunakan
HP yang kita gunakan itu kita dikatakan kufur terhadap nikmat, yang mana Allah katakan wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur, maka inna adzabi lasyadid. Hati-hati, azabku itu sangat pedih. Nah, ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, mau handphone, mau uang, mau apa saja, kemudian kita pakai untuk bermaksiat, maka itu termasuk kufur nikmat, kata sebagian para ulama. Ketika kita memakai fasilitas yang Allah berikan, apa saja fasilitas itu, kemudian kita memakai untuk bermaksiat, itu sama saja kufur terhadap nikmat Allah. Ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Jalla Jalalu. Mereka pakai nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istada'i kulla waqtin ghadbahu alaihi wa la'natuhu lahu wa ib'aduhu min qurbi. Dan ia setiap waktu mengundang kemurkaannya dengan nikmat Allah. Allah kasih nikmat tapi dia mengundang kemurkaan dengan nikmat Allah tersebut. Allah kasih dia berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas, tapi dia pakai kenikmatan tersebut untuk mengundang murkanya Allah, mengundang laknatnya, menjauhi dirinya dari kedekatan dengannya. Karena semakin kita bermaksiat, semakin jauh kita dari Allah. Kita ini selalu bermaksiat, pengen dekat sama Allah, sulit kecuali kita benar-benar bertobat sama Allah. Kita ada sebagian orang bilang, oh saya mau paginya bermaksiat, habis itu sorenya baca Quran, habis itu paginya bermaksiat lagi. Ini kita sulit membangun kedekatan kepada Allah. Karena dia baca Quran, itu dia tidak merasakan kenikmatan dan kedekatan sama Allah. Dia sholat, sulit khusyuk. Kenapa? Dia bermaksiat. Wa istada'i kulla waqtin ghadbahu alaihi. Dan ia setiap waktu mengundang kemurkaannya, laknatnya, menjauhkan diri dari kedekatan dengannya. Maka semakin kita bermaksiat, maka semakin kita jauh dari Allah. Jangan sampai kita yang seperti dikatakan Allah ketika seorang bermaksiat kepada Allah, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah membuat mereka tambah melenceng. Allah membuat hati mereka tambah melenceng. Sampai-sampai Allah gambarkan orang-orang yang dilenceng itu akan diberikan banyak nikmat yang namanya istidraj. Yang namanya Allah kasih nikmat, kemudian suatu saat Allah akan azab dia. Dia kasih nikmat, kemudian suatu saat dalam kenikmatan dia lalai, kemudian dia mati dalam kenikmatan tersebut. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maksudnya menentang Allah dan Rasulnya adalah dia bermaksiat. Allah suruh untuk menjauhi riba, dia tetap melakukan riba. Bahkan dia katakan, saya mau makan apa kalau seandainya saya tidak makan riba. Dia menentang Allah dan Rasulnya, laknat, menjauhkan dirinya dari kedekatan dengannya. Ini hati-hati. Dan sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Kita jangan hanya memikir Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kita harus juga memikir bahwa Allah ini juga syadidul iqab. Azabnya sangat pedih. Nabi SAW pernah melewati suatu kuburan. Kata Nabi, wa ma yu'adzibani fi kabir. Orang dalam kuburan ini itu tidak disiksa karena dosa besar, tapi dia disiksa dengan dosa kecil. Apa dosanya? Dosanya adalah pertama, la yastatir minal baul. Dia tidak bersih ketika buang air kecil, atau mensucikan diri ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau bahasa kita, dia tidak bersih kalau cebok. Yang kedua, dia suka mengadu domba antar manusia, sekalipun itu bercanda. Maka bagaimana dengan dosa yang lebih besar dari itu? Zina, judi, riba, yang kita ngeri sekali dan takut Allah menurunkan azabnya, yang mana kita melihat terutama pada Gen Z dan milenial ini, mereka sangat mudah untuk melakukan riba. Contoh, ada pay later, itu dengan mudahnya orang mengakses. Ada Shopee later, yang mana nanti kalau seandainya dia telat akan kena ribanya, didenda dan lain sebagainya. Itu riba, dan ini sangat ngeri. Apalagi sebagian
platform itu sangat mudah. Cukup KTP, selfie, kemudian dikasih uang 20 juta. Dikasih uang 20 juta. Riba, ini ngeri sekali. Makanya kata Nabi SAW, kita di akhir zaman ini itu memegang teguh agama ini sampai kita meninggal dunia, seperti menggenggam geraham, menggenggam bara api. Bara api itu kan kalau dibakar kemudian kita pegang kan panas, dan memang sulit, panas. Kita dicela, diejek. Kita coba untuk beribadah sama Allah, diejek, dicela, dicaci maki. Mungkin tidak menimpa pada kita, tapi sebagian teman-teman kita itu tertimpa, diejek, caci maki, bahkan sebagian mau dibunuh karena hijrah mereka. Wa tarduhu an babihi wa iradihi anhu wa khidlanahu lahu, dan mengusir dari pintunya dan berpaling darinya serta meninggalkannya dalam kehinaan. Wa takhliyatu bainahu wa bain nafsihi awaduhu, dan membiarkan dirinya sendirian bersama dirinya sendiri dan musuhnya. Dan Allah sebutkan wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Allah akhirnya lupa sama mereka. Allah lagi tidak mempedulikan mereka. Sampai Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Iya, dia sholat jamaah 5 waktu karena sebagai rutinitas. Tapi ketika dia sudah dalam kesendirian, dia bermaksiat sama Allah. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, di akhirat kelak dia akan membawa amalan seperti gunung Tihama. Bayangkan gunung itu gede, besar. Gunung Tihama, fayakunu haba'an manthura, dan gunung ini akan menjadi seperti haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Amalan yang ini yang sebesar gunung tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia beribadah di hadapan manusia, tapi kalau seandainya dia sudah sendiri, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasallahu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kita seakan-akan lupa sama Allah. Kita seakan-akan lupa kalau Allah melihat kita. Kita seakan-akan lupa bahwa Allah yang memberikan kepada kita nikmat. Kemudian kita bermaksiat dengan fasilitas yang Allah berikan. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Kita lupa. Sehingga orang bermaksiat ini karena lupa dengan dirinya mereka sendiri. Wa suqutahu min ainihi, dan jatuhnya dia dari pandangan dan kehormatan Allah terhadapnya. Kita nih kalau sudah jatuh dari pandangan Allah, dari kehormatan Allah, kita sulit untuk beribadah. Matinya su'ul khatimah. Seorang hamba tidak akan lebih hina dalam pandangan Allah selain ketika ia berpaling darinya dan bermaksiat kepadanya. Makanya sebagian ulama mengatakan, janganlah kamu bermaksiat, janganlah kalian jadikan Allah memandang lebih rendah daripada manusia. Dia kalau di hadapan manusia takut ketahuan, tapi di hadapan Allah ketika dalam kesendirian dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hirmanihi ruhi ridahu wa hubbah, dan terhalangnya dia dari ruh keridhaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pikir bahwa ketika kita bermaksiat Allah senantiasa meminta mengampuni kita. Tapi di sana juga ada orang-orang yang Allah tidak ampuni. Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Yaitu orang-orang yang dia senantiasa bermaksiat. Wa qurratu 'aini bi qarbihi wal fawzu bi jiwarihi wa nadhru ila wajhihi fi zumrati, dan terhalangnya dia dari ketenteraman mata dengan kedekatan kepadanya. Kita cukuplah kesengsaraan bagi kita kalau kita sulit dekat dengan Allah. Kita tidak merasakan manisnya iman. Kapan kita terasa manisnya membaca Quran? Kapan terakhir kita merasakan manisnya salat? Bahkan sampai ketagihan salat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Kenapa? Dia merasakan begitu nikmatnya, begitu lezatnya salat. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau seandainya bukan karena 2 hal ini, maka saya tidak betah tinggal di dunia,
yaitu as-salatul lail, salat pada malam hari, karena dia merasakan nikmatnya salat di malam hari, wa suhbatus salih, dan berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Namun orang-orang yang selalu bermaksiat, dia tidak akan merasakan kelezatan iman. Ila at'afi dhafi dzalika min karamati ahli taat, sampai berlipat-lipat dosa-dosanya, dan orang-orang yang taat akan juga berlipat-lipat pahalanya. Ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, fayu aqlin liman athara ladzata sa'atin, maka akal seperti apa yang dimiliki oleh seorang yang lebih memiliki kenikmatan sesaat. Zina itu kenikmatannya sesaat, zalim itu mungkin kita balas dendam dengan orang lain, nikmatnya hanya sesaat. Minum khamar nikmatnya sesaat, narkoba nikmatnya sesaat, lihat hal-hal yang haram nikmatnya sesaat, atau sehari atau beberapa waktu, yang kemudian berlalu seolah-olah itu adalah mimpi yang tidak pernah terjadi dibandingkan kenikmatan yang kekal dan kemenangan yang besar. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, mengutamakan khamar, mengutamakan riba, mengutamakan zina. Tidak pikir lagi kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat. Kadang-kadang kita pikir, oh saya nggak apa-apa lah, saya bermaksiat di dunia, nanti toh juga masuk surga. Ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat bahwa sesungguhnya azab dan neraka itu sangat pedih, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah. Ketaatan merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekaya-kayanya orang, misalnya kita melihat siapa paling kaya di muka bumi ini, Elon Musk misalnya. Sekaya-kayanya dia, tapi dia tidak beriman kepada Allah, itu pasti dia tidak bahagia. Dia merasa senang tapi belum tentu bahagia. Dia mungkin akan terlibat dengan rasa takut karena utang-utangnya. Dia mungkin terlibat rasa takut karena takut tersinggung oleh orang lain. Itu ada terus rasa takut. Tapi orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan, maka dia akan bahagia. Mau itu hartanya sedikit, mau itu dia tinggal di bawah kolong jembatan, tapi dia itu bisa bahagia. Karena bahagia itu tempatnya dalam hati, bukan pada tempat ataupun benda. Tapi ada orang-orang juga yang tinggal di rumah yang megah, tinggalnya di rumah yang sangat megah, ada satpamnya, pembantunya banyak. Tapi kalau dia bermaksiat, tukang maksiat, tiap hari dia berzina, dia tidak akan bahagia. Makanya sebagian orang kaya itu bunuh diri. Kenapa? Merasakan ketidakbahagiaan. Makanya banyak, bahkan ada seorang artis Hollywood, lupa namanya, dia sudah berada pada puncak-puncak ketenaran, puncak-puncak harta, kaya banget. Semua orang tahu dia, cuma anak nggak tahu namanya, lupa namanya. Itu bunuh diri. Itu bunuh diri. Kenapa? Dia tidak bahagia. Dia merasa hidupnya tertekan. Dia tertekan dengan popularitas. Wal aqlu alladhi taqumu bihi alaihi al-hujjah lakana bi manzilatil majanin. Dan jika bukan karena akal dengan tegaknya hujjah, karena akal kita nih, kita bisa berakal nih, mana yang baik mana yang buruk, kita bisa bedakan nih. Maka kalau seandainya bukan karena akal, maka ia sama dengan orang-orang gila. Wa amma ta'thiruha fi nuqsan al-aql al-ma'ish. Adapun dampaknya, dampak maksiat nih pada berkurangnya akal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, falaula isyraqu fi hadzal nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsan al-aqli isyaniha. Seandainya tidak ada kebersamaan atau kesamaan dalam kekurangan ini, nescaya orang yang taat akan melihat jelas kekurangan orang akal, orang yang bermaksiat. Jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat kepada Allah, dia akan melihat orang-orang bermaksiat ini akalnya itu kurang, karena dia tidak memikirkan dia tidak memikirkan kemaslahatan dirinya di hari kiamat. Taib penutup, karena sudah masuk waktu Isya. Kita sebagai umat manusia itu pasti memiliki kesalahan dan dosa. Maka hendaklah kita untuk bertobat, tiap hari kita bertobat. Nabi SAW sebagai seorang nabi dan panutan kita itu bertobat dalam sehari 70 kali sampai 100 kali. Kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah fil yawmi atamarrah. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, ini nabi yang sudah dijamin surga, itu 100 kali dalam sehari. Biasakan kita membaca zikir pagi, yang mana dalam zikir pagi itu terdapat istighfar kepada Allah itu 100 kali dalam sehari.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita atau memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa beribadah sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.